Gubernur Lukas NMB ngaku sakit setelah status tersangka. Beredar juga foto Lukas di meja judi. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan jika ketidakhadiran tersangka Gubernur Papua Lukas NMB LE dalam pemeriksaan karena alasan sakit, maka harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis. Alasan ketidakhadiran tersangka karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis supaya kami dapat analisis lebih lanjut, kata Ali Fikri di Jakarta, Sabtu. KPK juga telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka. KPK sebelumnya juga beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya. Sekali lagi, karena KPK memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia, ujarnya. Terkait keinginan tersangka Lukas NMB untuk berobat ke Singapura, KPK akan mempertimbangkannya. Ia mengatakan KPK harus memastikannya dengan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika sudah sampai di Jakarta. Karena itu KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September tahun 2022 di Gedung Merah Putih KPK sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut. Katanya, dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar menuntaskan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB kali ini datang dari tokoh pemuda Papua, Martinus Kasuai. Menurut dia, sudah sewajarnya semua kasus hukum atau orang yang bersalah dalam ini diberi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Lukas, yang juga sekretaris Barisan Merah Putih itu, menyatakan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi ataupun kriminalisasi. Kasusnya murni kaitannya dengan hukum. Ujarnya dikutip dari Antara, Minggu 25 September 2022. Dia menegaskan di Indonesia tidak ada masyarakat yang kebal hukum, meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan. Dia berharap semua yang terlibat dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB harus diperiksa. Apabila ditemukan kesalahan wajib mendapatkan hukuman dan sebaliknya akan dibebaskan apabila tidak terbukti bersalah. Martinus menghimbau seluruh masyarakat Papua untuk mengerti bahwa semua itu merupakan proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak ada yang boleh mengganggu atas dasar kepentingan tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB LE untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Jakarta, Senin 26 September. Iya, informasi yang kami peroleh, benar surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan tim penyidik KPK. Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September tahun 2022 di Gedung Merah Putih KPK, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis. Ali mengatakan sebelumnya Lukas NMB tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin 12 September. Ini merupakan surat panggilan kedua, di mana sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September tahun 2022, namun mengonfirmasi tidak dapat hadir, ungkap Ali. KPK mengharapkan Lukas NMB bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan tim penyidik pada panggilan kedua tersebut. Sebelumnya, Aloysius Renwarin selaku pengacara Lukas NMB membenarkan kliennya telah menerima surat panggilan kedua dari KPK. Panggilannya sudah diterima tanggal 26 September tahun 2022, ucap Renwarin dalam keterangannya, Rabu 21 September. Kendati DMI KIAN, dia belum bisa memastikan lebih lanjut apakah kliennya akan menghadiri panggilan tersebut atau tidak. Menurutnya, Lukas NMB masih sakit. Iya, nanti kita lihat apakah dia bisa datang atau masih sakit.
Tetapi beliau masih keadaan sakit, kemungkinan tidak akan hadir. Yang jelas, beliau masih sakit, kata dia. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan panggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Pemanggilan ini terkait dengan status dari si gubernur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Pemanggilan ini direspon oleh Polri dengan menyiapkan sebanyak 800 personel kepolisian yang terbagi di berbagai titik penting. Disiagakannya lebih dari 1.000 pasukan ini guna mengantisipasi agar kerusuhan tahun 2019 tidak terulang lagi. Terlebih Jayapura menjadi wilayah penting dan barometer keamanan di wilayah Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan sebanyak 800 personel yang disiagakan tersebut tersebar di Polresta Jayapura, Polres Jayapura, Polda Papua, dan Brimob, termasuk 3 Kompi Brimob Nusantara dari Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Maluku. 1. 800 personel siap digerakkan bila terjadi gangguan Kamtibmas, terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi, ujarnya di kota Jayapura, Sabtu 24 September 2022 dari laman TMJ. Untuk itu, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga melakukan patrol intensif. Di samping itu, penanganan terhadap demo juga akan diperketat agar tidak berakhir dengan kerusuhan seperti tahun 2019 silam. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sejumlah aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang jelas ilegal dan bisa dibuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mahfud juga menyebut ada sejumlah penggunaan dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan Lukas NMB yang bisa dikembangkan KPK. Salah satunya terkait Pesta Olahraga Nasional ke-20 yang hingga kini belum jelas laporan pertanggungjawabannya. Meski demikian, Mahfud meminta publik membiarkan proses hukum ditangani KPK hingga tuntas. Pasca penetapan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjadi sorotan atas aliran dana 560 miliar rupiah ke meja judi. Tak hanya itu, foto dan dokumentasi Lukas NMB yang sedang berada di lokasi kasino yang berada di sejumlah negara juga tersebar ke publik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) mengaku punya catatan perjalanan Lukas NMB ke kasino di Singapura, Malaysia, dan Filipina. AMAKI pun yakin dengan temuan PPATK soal uang 560 miliar rupiah milik Lukas NMB ke kasino judi. Saat diklarifikasi, kuasa hukum Lukas NMB tak membantah jika kliennya gemar pergi ke kasino. Namun ia menegaskan uang yang digunakan NMB untuk berjudi bukan berasal dari APBD. Temuan setoran 560 miliar rupiah ke kasino pertama kali disebut PPATK saat mengungkap dugaan gratifikasi. Kini, Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah oleh KPK. Lukas juga telah diminta KPK untuk datang menghadiri pemeriksaan pada Senin, 26 September pekan depan. Terima kasih sudah nonton.